Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa Hasan. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Allahumma amin. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak Anis Siswati, izin. Oke, yang tidak hadir Anis, keterangannya izin. Ada lagi? Silakan. Siapa? Siapa? Silakan. David. David, apa keterangannya David? Alfa. Alfa. Ada lagi? Siap, ada Pak. Oke, siapa yang hadir? Zulaika. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini yang tidak hadir 3 orang, yaitu pertama si Anis, si kedua David, yang ketiga siapa tadi? Zulaika. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa hadir dan bisa belajar bersama kita. Oke, anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Salam PPK. Salam. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah tepuk PPK dan Anda melaksanakannya secara antusias. Minggu lalu Pak telah mengajarkan tentang perubahan sosial budaya. Masih ingat semuanya anak-anak? Baik. Coba saya ingin perubahan sosial yang tidak direncanakan. Ada yang bisa mengutarakannya? Saya Pak, Oke, dari Sofi. Silakan Sofi. menurut saya perubahan alam yang tidak direncanakan yaitu seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor. Oke, setelah Anda mengutarakan materi yang telah lalu pada hari ini, coba dibuka bukunya. Dipersiapkan untuk belajar. Dibuka bukunya. Oke, Anda sudah melihat membaca materi di buku. Pada hari ini Bapak akan mengajar menggunakan metode discovery learning. Apa itu discovery learning? Nanti saya akan memaparkan materi di slide depan. Menggunakan slide ya. Jadi anak-anak menyiapkan pena dan buku untuk mencatat materinya. Paham? Adapun aspek penilaian yang akan saya nilai, yang pertama dari sikap, bagaimana sikap Anda selama pembelajaran. Yang kedua, nanti dari keterampilan dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga nanti dari pengetahuan. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang kita akan mengadakan
pretest sebelum memasuki pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak semua. Soal pretest bisa dilihat di layar depan. Soal pretest ini berjumlah 5 soal. Anda cukup mengerjakan dalam waktu kurang lebih 4 menit sampai 5 menit. Siapkan kertas dan penanya. Tulis nama, nomor, dan jawaban Anda. Oke, dipersilakan. Saya geser ke bawah, nomor 1, 2. Nomor 2 dan 3. Silakan. Cukup. Nomor 4 dan 5 sekarang. Dan dijawab. Habis waktu. Oke, terima kasih sudah mengerjakan soal pretest. Saya ambil hasilnya. Saya ambil. Anda cukup menuliskan A, B, C, D-nya saja, tidak usah pakai kata-kata. A, B, C, D-nya saja. Dan saya ambil. Silakan. Tidak usah dipikirkan, sudah mengerjakan. Saya ambil semuanya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, setelah Anda mengerjakan soal pretest, materi kita yang pada hari ini adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Oke, perhatikan baik-baik. Sebelum belajar ke materi, ada kompetensi inti yang mana isinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Contohnya, kompetensi yang pertama ini adalah berdoa. Sudah dilakukan oleh ketua kelas pertama tadi. Yang kedua, itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ini dapat ditunjukkan anak-anak ketika masuk kelas secara disiplin. Kemudian jujur, tidak bohong kepada seorang guru, baik orang tua di rumah nanti. Ketiga, menerapkan dan menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual. Ini berkaitan dengan materi yang akan Pak sampaikan pada hari ini. Ya, pemahaman materi nanti akan diuji melalui yang namanya uji pengetahuan atau disebut dengan pretest dan post test tadi. Kemudian mengolah, menalar, menyaji, mencipta. Ini adalah ranah keterampilan yang KI 4 ini. Berarti nanti Anda akan saya nilai keterampilan dalam berdiskusi. Berikutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi yang harus kita dapatkan dalam pembelajaran ini adalah peserta diri nanti dapat memahami. Anda dapat memahami faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Ya. Dan 4.2 menyajikan dalam bentuk diskusi dan presentasi. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi dalam belajar kita memiliki tujuan. Apa tujuannya?
Yang pertama, siswa dapat menemukan penyebab perubahan sosial. Jadi setelah materi yang diajarkan, Anda diharapkan dapat menemukan penyebabnya apa. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan faktor penghambat perubahan sosial. Dapat menyimpulkan nanti. Yang ketiga, dapat menganalisis. Jadi setelah saya terangkan nanti, Anda diharapkan dapat menganalisis, memilah nanti. Kemudian yang terakhir, presentasi. Jadi melalui diskusi. Berikutnya, setelah kita sudah selesai, ada dalam faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern atau internal. Faktor internal itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal dari luar masyarakat. Yang berikutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada jumlah faktor internal, yaitu perubahan jumlah penduduk atau populasi. Jadi bertambah dan berkurangnya penduduk itu menjadi faktor penyebabnya ya. Semakin banyak penduduk pasti akan banyak masalah atau hal-hal yang baru. Berikutnya adanya penemuan dan inovasi baru. Itu gambarnya apa? Gambarnya apa? Orang sekarang penelitian ya, dan penelitian seolah-olah di lab biasanya. Itu tabung reaksi. Berikutnya ada penyebab internal yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini menjadi faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Orang yang memiliki konflik biasanya demo, itu gesekan demo, ini biasanya akan menyebabkan perubahan sosial. Berikutnya ada terjadinya pemberontakan dan revolusi. Berontak seolah-olah. Misalkan kita pemberontakan itu dulu itu ada di Sumatera, ya itu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan akhirnya sampai saat ini sudah DAM, sudah menjadi NKRI kembali. Dulu GAM atau di Aceh dulu pengen memisah menjadi negara sendiri, tapi alhamdulillah berkat perjuangan pemimpin Indonesia, akhirnya GAM bisa dirangkul kembali menjadi NKRI. Setelah faktor internal ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal bisa dari perubahan lingkungan alam, ada peperangan, kemudian pengaruh budaya masyarakat lain. Tuh. Faktor penghambatnya ada sikap masyarakat tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini kenapa saya gambarkan dengan suku Baduy? Ini adalah suku pedalaman. Suku pedalaman, nah ini sangat sulit dirubah. Untuk maju susah minta ampun, karena mereka masih memegang adat istiadat. Contoh, katakanlah mereka suku Baduy ataupun suku yang lain yang suku pedalaman, intinya kayak orang Dayak, nah itu suruh memakai baju nggak bisa. Dia akan memakai ala kadarnya yang terbiasa dipakai oleh mereka. Jadi untuk seperti kita untuk berbaur masyarakat seperti ini nggak bisa. Dia nggak mau dirubah. Dia nyaman seperti itu. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Misalnya begini, ada kebudayaan asing datang ke Indonesia. Masyarakat itu menilai selalu kebudayaan asing itu selalu negatif. Masyarakat yang selalu menilai negatif itu sulit untuk diajak maju. Berprasangka buruk terhadap budaya asing. Seharusnya kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita maju, terima dulu, disaring. Bagus tidak ya? Kalau bagus, baru kita terima dan kita jalankan. Oke, faktornya ada 5. Selanjutnya, setelah Anda mendengarkan pemaparan materi yang sedikit tadi, Anda akan saya bawa melihat
LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang telah Pak bagikan. Silakan diamati. Oke, diamati gambar-gambar atau lembar kerja peserta didik yang telah saya bagikan. Di gambar depan juga ada. Nomor 1 ada banyak masyarakat itu. Yang kedua ada orang apa itu ramai-ramai seperti itu. Nomor 3 seperti gambarnya menyeberang jembatan yang roboh. Nomor 4 dan nomor 5 dan seperti itu. Anda bisa perhatikan boleh di depan atau LKPD lembar kerja peserta didik yang telah Pak bagikan. Silakan diamati. Diamati sekelompok itu berkelompok ya, diamati kelompoknya. Ya. Silakan diamati gambar-gambarnya 1 sampai dengan 6. Sudah diamati gambar-gambarnya? Ya, baik anak-anak, setelah Anda mengamati, hari ini Pak akan membagi kelompok. Yang ujung ini kelompok buah-buahan. Kelompok 1 kita berdasarkan pakai buah-buahan semua ya. Kelompok 1 kelompok apa namanya? Strawberry. Kelompok 2 anggur. Dan kelompok 3 apel. Kelompok 4 durian. Jadi setelah terbentuk nama kelompoknya yang berjumlah 5 sampai 4 orang ini, silakan Anda mengamati. Ya. Nama kelompok sudah ada kan? Sudah. Di situ di bagian pengamatan itu ada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, faktor berikan contoh faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Di LKPD-nya itu ada. Silakan diisi. Diisi LKPD-nya. Faktor penyebab dan penghambat. Di LKPD-nya itu ada diisi. Dan alasannya, kenapa alasannya? Ya, penyebabnya apa dan alasannya kenapa? Ya, silakan diisi LKPD yang telah Pak bagikan. Oke anak-anak, setelah diamati kemudian diisi, Bapak akan membimbing cari informasinya melalui buku dan internet. Yang bawa HP silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, silakan cari informasi di buku, baca-baca bukunya dibaca dari sumber-sumbernya ya. Buku paket, di buku paket itu ada semua, dibaca. Ini dibuka. Kalau tidak ada yang bawa HP, boleh menggunakan buku paket. Baca bukunya, dibuka ya. Cari informasinya di situ.
Nah, informasinya nak bisa berasal dari buku paket. Ya, buku paketnya dibaca banyak sekali terus itu sumbernya. Silakan ambil isi LKPD-nya, baca langsung isi kelompok semuanya. Cari informasi sebanyak mungkin, ya, cari untuk menjawab sesuai yang di LKPD itu. Sudah? Setelah mendapatkan informasi dari buku maupun internet, oke, ada yang bawa HP, silakan gunakan HP-nya. Yang bawa HP digunakan HP-nya, dari informasinya. Ya, ini ada teman Anda yang membawa handphone. Sudah izin saya tadi ya untuk membawa handphone. Silakan cari informasinya, banyak sekali di internet. Baca di internet, dari buku atau media yang lain. Oke anak-anak, sepertinya sudah cukup lama Anda mencari dan mengumpulkan informasi. Sekarang waktunya presentasi, ya. Jadi apa yang Anda temukan tadi dipaparkan. Nanti dipaparkan, ya. Jadi dipaparkan semuanya nanti per kelompok. Ada yang memaparkan, ada yang menanggapi. Oke, presentasi dari pertama kita awali dari kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti 2 kelompok saja yang presentasi. Yang 2 kelompok lagi itu menanggapi. Oke, kita awali dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Saya Pak. Baiklah, kami dari kelompok 1, kelompok Strawberry akan memberikan contoh penyebab dan penghambat perubahan sosial. Contoh faktor penghambat perubahan sosial. 1. Menurut kelompok kami adalah gambar jembatan gantung yang roboh. Alasannya, karena itu dapat menghambat arah-arah dalam menuntut ilmu dan dapat berbahaya apabila tidak diperbaiki. 2. Penyebab konflik sosial, karena dengan adanya konflik akan dapat memicu perpecahan dalam suatu masyarakat. Demikian dari kelompok kami. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Salvanesa. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Strawberry. Mengapa kok jembatan yang roboh seperti dalam gambar yang dapat menghambat perubahan sosial? Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan. Mengapa jembatan yang roboh dapat menjadi penghambat perubahan sosial? Mungkin dari kelompok 1 teman-temannya ada yang mau menanggapi, menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Angel. Berdiri. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau jembatan itu tidak segera diperbaiki, maka anak-anak itu akan kesulitan berjalan menuju sekolah dan mereka akan menghambat proses belajar mengajar, dan dampaknya mereka akan tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor penyebab penghambat perubahan sosial. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, kita campur dulu.
akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh penyebab dan penghambat perubahan sosial. Contohnya, faktor penyebab perubahan sosial yaitu populasi. Alasannya ialah karena bertambahnya penduduk dan menambah nilai-nilai dalam masyarakat. Yang kedua ialah adat istiadat. Alasannya karena orang yang memegang adat istiadat sulit sekali berkembang dan bahkan sulit sekali untuk diajak mengikuti pada zaman sekarang. Itulah hasil diskusi kami. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok kami? Sekian, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 3 yang telah presentasi pemaparan hasil diskusinya. Adakah yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, dari kelompok 4 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Zahra dari kelompok 4 kelompok 3. Di kelompok 3 tadi saya mendengar bahwa adat istiadat merupakan faktor dari penghambat perubahan sosial. Lalu mengapa adat istiadat tidak dapat diubah? Bukannya semua orang itu dapat diubah perilakunya? Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang memberikan tanggapan. Coba dari kelompok 3 ada tanggapan dari kelompok 4. Adakah yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Dipersilakan. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa adat istiadat sulit dirubah? Menurut kelompok kami, kita bisa mengambil contoh suku dari pedalaman. Untuk merubah mereka itu sangat sulit karena mereka sangat sulit untuk diatur, karena mereka akan kekeh untuk mendirikan kebudayaannya sendiri. Karena mereka tidak mau menerima hal-hal baru selayaknya mereka masyarakat biasa. Mereka akan bersikeras memegang adatnya, akan mempengaruhi pemberontakan pertikaian. Dari kami sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 3 yang telah memberikan tanggapan mengenai mengapa adat istiadat sulit diubah. Ya, kita tahu yang namanya adat istiadat itu berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Jadi untuk mengubahnya sangat sulit, ya, Mbak ya. Jadi kalaupun bisa dirubah, itu akan menyebabkan yang namanya bentrok antar suku dan menyebabkan kesenjangan sosial. Berikutnya ada dari pembelajaran tadi, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo silakan yang menyimpulkan. Saya, Pak. Oke, sebutkan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Lulu Mali Hatunisa. Saya dari kelompok 2 Anggur. Baiklah, teman-teman semua, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. 1. Tentang penyebab perubahan sosial budaya. Contohnya yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua yaitu penghambatan perubahan sosial budaya. Contohnya yaitu 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Itulah kesimpulan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menambahkan kesimpulan kembali? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri, sebutkan, perkenalkan diri. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan sedikit kesimpulan pada materi pelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda Indonesia harus mengikuti perubahan sosial dan harus pandai menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
agar negara kita ini menjadi negara berkembang dan suatu saat menjadi negara adidaya. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan berucap. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada anak-anak dari Lulu dan si Francesca yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Berikutnya, yang terakhir adalah refleksi. Adakah yang mau memberikan refleksi? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya ingin mengusulkan bahwasannya saya sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Sedikit saran, Pak, mungkin minggu depan lebih ditambahkan video agar terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 4 yang telah memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Refleksinya intinya untuk ditambahkan video ke depannya supaya anak-anak tidak bosan. Oke, terakhir sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Ada sedikit kesimpulan dari saya pembelajaran hari ini, bahwasanya kesimpulan hari ini materinya tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Ya, ada soal post test. Siapkan kertas kembali untuk mengerjakan soal post test. Silakan dilihat papan tulis. Tentunya Anda akan lebih mudah menjawab pertanyaan setelah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan tuliskan nama dan nomornya. Silakan nama dan nomornya. Waktunya tidak lama, hanya kurang lebih 3-4 menit. Jawablah soal-soal di bawahnya dengan benar. Oke, sudah? Berikutnya nomor 2 dan 3. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 2 gambar. Gambar di samping merupakan pilih A, B, C atau D. Nomor 3, peperangan merupakan faktor penyebab perubahan sosial. Saat Indonesia dijajah Belanda, banyak rakyat Indonesia yang menjadi miskin dan kekurangan pangan. Ini merupakan contoh faktor penyebab perubahan sosial dalam bidang A, B, C atau D. Kita lanjut. Lanjut nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Perhatikan tabel berikut A dan B. Manakah yang merupakan faktor penyebab perubahan sosial? Ya, silakan diperhatikan tabelnya nomor 4 dan 5. Cukup? Cukup. Selesai. Oke. Langsung kita bahas. Ya, langsung kita bahas. Nomor 1. Nomor 1 kita bahas. Nah, nanti benar berapa ya? Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar samping merupakan gambar apa itu? Nama dan kurangnya penduduk. Ya, nomor 1 isinya A, bertambah dan berkurangnya penduduk. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar perangan, ada gambar konflik. Gambar samping merupakan apakah itu penyebab atau penghambat atau pendorong atau semua benar? Hah? Apa? Konflik. Kemudian peperangan termasuk penyebab perubahan sosial. Jangan terkecoh ya.
B. Nomor 4, perhatikan tabel berikut. A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Manakah yang merupakan faktor penyebab perubahan sosial? Ya, A1 dan B2. Yang terakhir, di bawah ini merupakan faktor penghambat kecuali apa? Ya, konflik. Jawabannya D. Saya tanya, adakah yang benar semua? Katakan benar semua. Benar 4. Oke, lupa ya. Benar 3. Oke, cukup. Jadi yang benar 1 ada? Benar 2? Ada. Oh, benar 2. Jadi gini, yang benar 2 nanti silahkan belajar kembali, dibuka bukunya kembali, karena berarti tidak terlalu memperhatikan saat diajar tadi. Yang benar 3 silahkan sama dilakukan pembelajaran kembali, buka bukunya. Yang benar 4 tetap dipertahankan dan tetap membaca kembali. Oke, hari ini pembelajaran sudah berakhir. Minggu depan silakan dibuka tentang globalisasi. Ya, ingat di depan Pak akan mengajar tentang materi globalisasi. Dibaca-baca di rumah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelasnya dapat memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.